Udah deh. Ya, oke deh, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang PowerPoint tentang civil society dalam kehidupan berbangsa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Aksal Arya Bintang, Fauzan Dinugroho, saya sendiri, Laura Yunika Manik, dan yang terakhir ada Raffi Musyafa. Dan kami tidak lupa untuk berterima kasih kepada rektor, jajaran wakil rektor, dekan, kaprodi, dan dosen kami, Profesor Dr. Insinyur Komiretuh Solihah, AMD, HYP, STM, KES, IPU, ASEAN, IN. Selanjutnya ada daftar isi dari PowerPoint kami. Yang pertama ada halaman judul, anggota, badan organisasi, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutupan, dan daftar pustaka. Yang pertama ada latar belakang. Masyarakat sipil atau civil society adalah ruang antara negara dan masyarakat, di mana sekelompok warga negara yang sewenang-wenang ada dan terdapat jaringan hubungan yang dibangun di antara kelompok-kelompok ini. Civil society ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dari civil society? Yang kedua, apa saja unsur-unsur dari civil society? Yang ketiga, apa pengertian dari pilar penegak civil society? Dan yang keempat, bagaimana implementasi dari civil society? Next. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui konsep-konsep mengenai civil society. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur yang mendasari civil society. Yang ketiga, mengetahui siapa saja pilar penegak civil society. Yang keempat, mengetahui bentuk implementasi civil society. Yang kelima, mengetahui manfaat dari civil society. Kemudian ada tinjauan pustaka. Pengertian masyarakat sipil secara umum, yaitu merupakan suatu konsep masyarakat yang bertumpu pada negara-negara bangsa modern dengan membangun budaya berkewarganegaraan dan kepercayaan sosial. Kemudian ada masyarakat sipil menurut ahli, yaitu Ernest Gellner. Masyarakat sipil merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. Kemudian metodologi penelitian yang kami gunakan adalah metodologi deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang, di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Konsep civil society. Secara sederhana, civil society digambarkan sebagai komunitas hukum secara spasial dan formal yang hidup di suatu negara. Tetapi, sistem sosial dan ekonomi, serta bentuk dan sikap politiknya belum tentu terkait dengan sistem negara. Konsep ini dikembangkan oleh paham sosialisme dan kapitalisme dengan tujuan membangun masyarakat demokratis. Berawal dari ketakutan, khususnya dari kalangan orang Arab dan Muslim, yang takut terhadap kurangnya toleransi secara prinsip dan praktis seperti humanisme sekuler civil society barat. Unsur-unsur civil society menurut Ralph Dahrendorf, Alvan Gafar, dan Paulus Wirutomo, unsur-unsur civil society yaitu pertama ada suatu ruang yang terletak antara negara di suatu pihak dan masyarakat pihak lain. Dalam ruangan tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela, di mana hubungannya dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian unsur civil society menurut apa yang terkandung dalam Piagam Madinah. Menurut Nurholis Majid, jika civil society dipahami sebagai masyarakat madani, maka dalam Islam adalah perwujudan prinsip-prinsip di Piagam Madinah. Yang pertama, egalitarianisme. Egalitarianisme itu paham bahwa semua manusia ditakdirkan setara dan harus diperlakukan sama di berbagai bidang,
baik agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian menghargai sesama. 3, keterbukaan. Yang dimaksud keterbukaan itu semua masyarakat itu aktif dalam memberitahukan opininya, apa yang ingin disampaikan, dan juga mereka juga mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan harus selalu ditegakkan. Dan yang kelima, toleransi, keragaman, dan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif itu apa? Demokrasi deliberatif yaitu model demokrasi yang menjadikan deliberasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Deliberasi itu adalah pertama dia diambil dari bahasa Latin yaitu deliberatio yang berarti konsultasi atau musyawarah. Yang mana berarti keputusan-keputusan itu harus diambil dari hasil musyawarah. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pilar penegak civil society. Pilar penegak civil society merupakan perwujudan dari civil society itu sendiri. Mereka merupakan institusi-institusi yang merupakan bagian dari sosial kontrol yang mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Elemen-elemen tersebut diantaranya adalah lembaga swadaya masyarakat, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. Lalu yang pertama ada lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM adalah salah satu elemen pilar penegak civil society yang termasuk dalam kategori organisasi non-pemerintahan. Lembaga ini didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala lokal maupun internasional tanpa adanya keinginan untuk mencari keuntungan materi. Lalu yang kedua, ada pers dan media massa. Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi secara cepat, transparan, dan objektif, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Next. Lalu selanjutnya ada supremasi hukum. Salah satu ciri masyarakat madani adalah keadilan sosial. Oleh karenanya, supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu maupun kelompok. Yang selanjutnya ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan bagian kekuatan sosial yang bergerak dalam jalur moral force untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Perguruan tinggi juga merupakan sarana dan wadah untuk penciptaan dan pengembangan pemuda-pemudi golongan intelektual. Lalu yang terakhir ada partai politik. Keberadaan partai politik adalah salah satu syarat terwujudnya masyarakat madani, di mana partai politik tersebut merupakan wadah bagi setiap warga negara untuk dapat mengekspresikan pandangan politiknya. Lalu ada implementasi civil society. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa apa yang disebut civil society belum ditemukan di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat Indonesia sedang menghadapi transformasi sosial. Di sisi lain, kekuasaan negara atas rakyat sangat besar. Ketika kita berbicara tentang isu-isu masyarakat sipil, kita selalu berbicara tentang perubahan sosial yang mengangkat masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu ada kesenjangan sosial yang sangat terlihat di Indonesia merupakan bukti bahwa praktik civil society di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Masyarakat Indonesia sedang menghadapi transformasi sosial akibat pandemi COVID-19. Pandemi tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem di seluruh dunia. Salah satu dampak yang dirasakan Indonesia adalah semakin terlihatnya kesenjangan sosial antar masyarakat. Lalu meninjau bahwa hal tersebut akan sangat berguna di masa depan melalui peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. Yang kedua, sebagai pembela masyarakat yang tidak mampu membela hak dan kepentingannya. Lalu sebagai penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan aspek aparatur negara. Lalu sebagai kelompok kepentingan keseimbangan sosial. Lalu ada penutup. Ditinjau dari unsur-unsur yang membangunnya, penerapan konsep civil society akan sangat berguna di masa yang akan datang. Namun masyarakat Indonesia belum menerapkannya dengan baik. Dan diharapkan kita sebagai masyarakat modern dan agent of change dapat sadar dan memperbaiki kondisi sosial saat ini.
Lalu ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan. Kalau nggak ada, kita tutup aja kali ya. Yaudah, sekian. Ini ada pertanyaan dari Rintis, direct message aku. Menurut kelompok kalian, gimana cara yang cukup efektif untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial? Oke, sebentar biar didiskusikan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Rintis. Jawaban dari pertanyaan Rintis, bagaimana cara mengatasi kesenjangan, itu bisa dimulai dari pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, pendirian fasilitas-fasilitas di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, mendirikan fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta membuka lapangan kerja bagi daerah-daerah tersebut. Apakah menjawab, Rintis? Baik, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Rintis. Apa ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, kami tutup ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.